Hai semuanya, selamat datang lagi ke channel YouTubeku. Namaku Jessica Alicia. Dan sesuai judul video ini, aku mau ceritain pengalamanku lasik mata di Jakarta Eye Center. Kalau misalnya kalian nggak kenal aku, mungkin kalian nggak tahu, tapi aku udah minus dari SD. Jadi aku udah pakai kacamata dari kelas 2 SD. Lasik mata ini kayak sesuatu yang aku udah pengen banget lakuin dari dulu, dan akhirnya kesampaian juga. Dan aku mau ceritain ke kalian pengalamanku lasik di JC supaya kalian yang mungkin mau lasik juga bisa dapat informasi dari video ini. Sedikit informasi, lasik itu adalah metode koreksi mata. Jadi kalau misalnya kalian punya rabun jauh atau rabun dekat atau silinder, itu bisa dikoreksi dengan melakukan lasik. Nah, dulu waktu aku cari-cari informasi tentang aku mau lasik di mana, itu aku masih agak bingung sih antara mau di JC atau mau di Ciputra. Tapi setelah browsing-browsing, ya akhirnya aku memutuskan untuk ngambil prosedur lasik di Jakarta Eye Center. Yang aku ambil prosedurnya itu namanya Relax Smile. Relax Smile itu kayak teknologi baru yang beda sama lasik biasa. Kalau misalnya lasik biasa, itu kan di korneanya itu dibuat kayak flap gitu, kayak bukaan gitu ya. Kalau misalnya di Relax Smile, di kornea kalian itu nggak dibuat bukaan, tapi cuman diiris dikit. Jadi kayak cuman dibuka dikit, habis itu diambil lentikulanya, yang tadi diiris itu bakalan sembuh dengan sendirinya. Jadi nggak melibatkan flap atau membuka kornea dengan lebar. Jadi Relax Smile ini lebih cepat sembuh dan juga lebih nggak beresiko, soalnya dia kan nggak ada flapnya, jadi lukanya itu juga kecil gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngambil metode itu, Relax Smile, pada tanggal 10 Januari. Hari ini itu April tanggal 2, jadi udah lumayan lama. Dan aku sudah merasa baik-baik aja sih, karena itulah aku memutuskan untuk bikin video. Jadi pertama aku bikin janji dulu sama dokter Cahyono di JEC Menteng. Nah, waktu itu aku datang ke Menteng, habis itu registrasi, terus kayak pendaftaran, terus bla bla bla, dan aku bilang aku mau cek buat lasik gitu. Nah, akhirnya aku dialihkan ke lantai 3, habis itu aku check up semuanya. Jadi emang kalau misalnya lasik ini pastinya harus check up semuanya dulu, baru bisa konsultasi sama dokter, supaya kayak dokternya kan udah punya hasilnya, dia bisa ngasih tahu kita bisa dilasik atau enggak. Soalnya emang ada beberapa orang atau orang yang punya minusnya tuh tingginya sampai batas tertentu yang bisa dilasik gitu. Jadi aku cek dulu semuanya, mulai dari cek tekanan mata, cek minusku berapa, habis itu kayak cek otot syaraf mata, terus kayak cek retina dan lain sebagainya. Terus setelah semuanya selesai, baru akhirnya aku ke depan ruangannya dokter Cahyono untuk nunggu. Nah, terus akhirnya aku masuk ke ruangannya dokter Cahyono, terus ngobrol-ngobrol, dan dokternya tuh kayak jelasin gitu kayak gimana prosedurnya, terus nanti apa yang aku harapin. Kayak dia tuh ngomong lasik ini memang prosedur yang nggak tahu hasil pastinya, ngerti nggak sih? Jadi terutama untuk yang minusnya tinggi, soalnya minusku ini tinggi banget. Kayak dulu dari SD itu aku udah minus 1, selama SD SMP itu minusku naik terus sampai akhirnya SMA awal kuliah itu minusku udah 8 setengah gitu, dan sampai sekarang nggak naik, ya naik sedikit, kayak cuma naik setengah gitu. Jadi aku rasa udah cukup stabil untuk melakukan lasik. Soalnya kalau lasik itu nggak boleh dilakuin kalau minus kalian tuh belum stabil. Kalau misalnya minusnya belum stabil, habis itu lasik kan kayak percuma gitu loh, nggak lama naik lagi kan. Nah, karena minusku tinggi, dokter China nih bilang ada resiko nanti minusnya itu bakal sisa. Ya palingan sisa paling banyak tuh 1, bisa sisa setengah, bisa sisa 1/4 gitu. Nah, aku bilang oke, dan setelah ngobrol-ngobrol dia jelasin ke aku prosedurnya tuh kayak gini. Nanti kamu harus di ruang operasinya tuh harus konsentrasi, terus cuman bentar, nanti mungkin 2 mata itu kayak 15 menit gitu dan sebagainya. Nah, dia jelasin semuanya, cari jadwal untuk lasiknya kapan, dan akhirnya lasiknya itu besoknya. Jadi aku cek ini tanggal 9 Januari, nah terus lasiknya itu besoknya tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari itu dokternya tuh ada di rumah sakit yang di Kedoya, dan juga alat Relax Smile ini cuman ada di JEC Kedoya. Besoknya sekitar jam 8, jam 9-an itu aku datang ke JEC di Kedoya.
Nah, waktu datang dia registrasi seperti biasa dan dicek lagi sedikit matanya. Jadi dicek lagi ulang minus sama silindernya, sama apa ya, kayaknya tekanan mata juga deh, aku agak lupa, tapi nggak selengkap kemarinnya, cuma dicek sedikit. Nah terus disuruh tunggu di ruang tunggu, kayak di lobbynya gitu. Dan di lobbynya itu aku bisa lihat kayak ruangan operasinya gitu loh. Jadi ruangan operasinya itu dindingnya tuh kayak kaca, jadi kita bisa lihat yang di dalamnya itu lagi dilasik gitu. Jadi aku kayak tambah deg-degan gitu kan, soalnya kayak bisa lihat gitu loh, aduh nanti aku yang kayak gitu. Jadi setelah nunggu sekitar 15 menit gitu, aku dipanggil masuk ke ruang tunggunya. Jadi mereka tuh kayak punya satu ruang tunggu untuk khusus pasien, di briefing dulu sama kayak asisten sama susternya gitu. Jadi di sana itu dijelasin kayak aku harus melakukan apa dan aku harus ngapain, intinya kayak gitu. Nah terus aku bisa tanya-tanya juga ke dia. Jadi aku tanya kayak habis selesai operasi tuh nanti gimana, bisa buka mata atau enggak, terus kayak pokoknya intinya dijelasin semuanya di sana. Di ruang tunggu itu aku dipasangin kayak jubah, apa sih, kayak jubah rumah sakit gitu loh, sama hair cap supaya rambutnya nggak kemana-mana. Nah terus aku duduk di kursinya di sana. Aku nunggu di sana sekitar 15-20 menitan, soalnya masih giliran, nunggu giliran. Sambil mataku ditetesin kayak obat bius gitu. Di biusnya itu cuma di daerah mata aja, soalnya kita tetap harus sadar waktu proses lasik. Jadi sama dia dibius supaya nggak sakit. Terus aku masuk ke ruang operasinya. Jadi waktu di ruang operasi, ya aku tidur di mesinnya itu, mesin relax smile-nya itu. Nah terus ada dokternya kayak di belakangku tuh. Jadi aku tidur gini, terus dokternya di belakang sini. Dokternya bilang nyapa, "Halo Jessica, sudah siap belum?" gitu. Aku, "Udah dok." Sesuai instruksi sebelumnya, pertama itu dikerjain yang mata yang kanan dulu. Jadi mataku yang kiri itu ditutup, cuman kata dokternya kalau misalnya mata kiri ditutup itu diusahakan sebisa mungkin masih buka. Soalnya kalau misalnya mata kiri kita nutup kayak gini, mata kanan tuh kayak pasti kepengen nutup juga gitu loh. Jadi sebisa mungkin tuh dua-duanya tetap melek. Matanya itu kayak dipasang alat gitu supaya nggak kedip, nggak sengaja. Nah itu pertama habis dipasang alat itu bakalan ada kayak mesin. Jadi ini mesin lasernya yang bakal ngelaser korneanya supaya lentikulanya itu bisa diambil. Jadi pertama tuh ada kayak mesin yang mendekat ke mata gitu. Nah kita disuruh lihat lurus. Jadi di mesinnya tuh ada kayak titik hijau gitu. Nah jadi matanya tuh harus fokus ke sana selama 24 detik. Laser mata selama 24 detik ini itu yang paling krusial. Jadi selama 24 detik itu dokternya tuh udah bilang banget kayak kamu harus lihat ke titik hijau itu, nggak boleh sampai ngelirik, soalnya kalau misalnya ngelirik mesinnya tuh bekerjanya bisa nggak sempurna, nanti dia berhenti dengan sendirinya kalau misalnya mata kita gerak. Jadi nggak bakal buta guys, ini nggak bakal kayak Final Destination, tenang. Cuman nanti kalau misalnya kita ngelirik-ngelirik itu mesinnya tuh dia bisa berhenti dan prosesnya tuh jadi nggak sempurna, malah kita jadinya nggak bisa dilasik gitu loh. Jadi dibilang banget sama dokternya, kamu harus diam, lihat lurus. Nah selama di laser 24 detik itu, lama-lama pandanganku tuh kayak kabur gitu loh. Jadi lama-lama tuh kayak berkabut, kayak putih, tambah putih, tambah putih, kayak gitu. Jadi lama-lama titik hijaunya tuh nggak kelihatan. Nah itu aku panik kan. Aku berusaha aja biar lihat lurus, sampai dokternya bilang oke, sudah gitu. Nah 24 detik itu terasa lumayan lama. Cuman ya cuma 24 detik kan, jadi nggak lama udah selesai. Jadi habis selesai di laser, dokternya tuh tinggal ngambil lentikulanya yang ada di kornea kita untuk mengkoreksi minusnya. Nah jadi untuk proses ngambil ini, ya udah kita tinggal lihat lurus aja. Habis itu dokternya tuh kayak diambil pakai tangan. Nanti kalian bisa lihat di video ini. Ya, yang ini lumayan lama, 1-2 menitan. Setelah lentikulanya diambil, itu penglihatanku jadi
lebih jelas, jadi udah nggak berkabut, tapi masih kayak silau gitu sih, cuman udah bisa lihat. Setelah lentikulanya ditarik, itu sama dokternya cuman disiram cairan, dibersihkan, habis itu udah matanya ditutup. Jadi prosesnya itu di laser 24 detik, habis itu dikeluarin lentikulanya sama dokternya, habis itu dibersihkan, terus ditutup, udah selesai. Habis dikerjain mata kanan, habis itu lanjut ke mata yang kiri. Prosesnya sama, dipasang alat supaya nggak kedip, terus mesin laser 24 detik, terus dikerjakan sama tangan dokter, habis itu dibersihkan. Nah cuman yang mata kiri ini lebih susah, soalnya mata kanan ini kan udah dikerjain, dan keadaannya tuh kayak nggak nyaman gitu loh mata kanannya. Jadi kayak mata kiriku nih jadi bandel gitu, jadi kepengin nutup, tapi dokternya kayak udah bilang, ayo buka matanya ya, jangan sampai nutup, kayak gitu. Jadi aku kayak oke. Habis selesai, udah deh selesai. Jadi total aku di dalam ruangan operasi itu sebenarnya nggak terlalu lama, kayak 15 menitan lah kurang lebih. Udah deh, jadi aku keluar dari ruangan operasi, terus balik ke ruang tunggu tadi. Aku dipasangin kayak kacamata plastik gitu. Kacamata ini, bentar aku bawa. Jadi ini aku bawa alat ini ya, tasnya JC. Ini kayak kacamata renang gitu, kayak gini. Jadi dipasangin kacamata ini supaya aku nggak garuk-garuk mata atau kucek-kucek mata. Soalnya habis operasi ini paling penting mata itu nggak boleh sampai kepegang, kekucek, kemasuk air kayak gitu. Jadi harus benar-benar aman. Aku nunggu lagi di sana sekitar setengah jam. Nah tapi setengah jam itu kayak mataku itu kayak berat banget, terus silau gitu. Aku cuman bisa merem, terus kayak keluar air mata gitu. Nah, jadi itu nggak enak banget sih. Cuman ya sebenarnya bukan sakit, nggak sakit sih, cuman nggak nyaman, kayak kerasa ganjel gitu loh, kayak kemasukan sabun matanya, kayak gitu terus. Habis setengah jam dicek sama susternya, nah terus sama dia dilihat lagi, nah terus dia bilang oke, yaudah kamu boleh pulang gitu. Terus akhirnya mau papaku datang, habis itu udah deh jalan pulang. Waktu saat itu aku bisa buka mata, cuman kayak berat, kayak ngantuk gitu loh, kayak ngantuk dan kayak kemasukan sabun. Jadi sebenarnya bukan sakit, tapi nggak nyaman aja sih. Buka mata waktu jalan itu aku kayak buka mata itu kecil, kayak gini aja, biar sekedar bisa lihat aja lah gitu. Masih pakai kacamata ini. Jadi kacamata ini itu harus dipakai selama 24 jam mungkin kalau bisa. Pokoknya selama seharian itu habis operasi harus pakai kacamata ini untuk menghindari kita nggak sengaja kucek-kucek mata gitu. Jadi aku dikasih obat tuh 3 di tas ini, tas JC ini aku masih nyimpen. Jadi ini yang pertama namanya tuh LFX Mini Dose Strip. Gunanya tuh sebagai antibiotik, jadi supaya matanya tuh nggak infeksi, nggak kemasukan bakteri gitu. Jadi yang kedua itu ini mirip-mirip sama sebelumnya, ini Polydex Strip. Ini juga gunanya itu sebagai anti radang, jadi supaya matanya tuh nggak infeksi. Ini Eye Fresh, ini bukan obat, ini cuman air mata buatan, jadi dipakai kalau matanya pas kering. Obat tetes 2 ini dipakai habis operasi sehari 4 kali. Jadi sehari itu aku pakai ini 1 tetes, terus 5 menit kemudian aku pakai yang ini 1 tetes, gitu terus 4 kali. Dan terus aku juga pakai yang ini sesering mungkin kalau misalnya pas mataku kering. Soalnya kalau misalnya habis operasi itu pasti matanya tuh terasa kayak kering, terus kadang tuh kayak berat gitu. Nah waktu itu aku juga dikasih ini kayak obat anti nyeri gitu. Kalau misalnya matanya sakit, terus aku nggak bisa tidur gitu, jadi minum obat itu supaya aku bisa tidur. Nah tapi waktu itu mataku baik-baik aja sih, kayak nggak kerasa sakit sampai gimana gitu, jadi akhirnya aku nggak minum. Habis pulang, habis selesai operasi, itu aku makan dulu, terus tetes mata. Habis itu aku masih pakai ini sampai ke hotel. Waktu itu aku nggak boleh buka HP, nggak boleh lihat TV, nggak boleh baca buku, pokoknya nggak boleh melakukan aktivitas yang bikin matanya tuh kerja. Jadi matanya tuh dibiarin istirahat dulu selama lasik, istirahat total at least seharian. Jadi habis pulang itu karena mataku emang kayak berat banget gitu, akhirnya aku tidur. Soalnya kalau mata berat tuh kayak auto ngantuk gitu loh. Jadi akhirnya aku udah tidur aja. Terus sampai jam 5 sore itu aku bangun, udah bisa buka mata. Cuman masih kerasa kayak sedikit berat gitu sih. Cuman udah lebih nyaman jauh dari pas habis operasi. Itu aku mandi, terus aku tidur lagi sampai jam 8 malam. Terus jam 8 malam itu aku makan malam, terus aku tidur lagi sampai besok pagi. Jadi itu beneran, itu aku nggak ngapa-ngapain, soalnya memang nggak boleh ngapa-ngapain kan.
Jadi akhirnya aku pakai ini terus, bangun, tetes mata, mandi, tidur, bangun, tetes mata lagi, makan, tidur. Tapi setauku memang gitu sih, soalnya kayak ada temenku yang habis lasik juga, dia bilang habis lasik tuh emang kayak ngantuk banget. Jadi ya udah tidur aja lagi kan gak bisa ngapa-ngapain. Besoknya itu ada jadwal lagi untuk kontrol lagi sama dokternya. Soalnya memang lasik itu sehari setelahnya tuh harus dicek lagi. Nah, waktu paginya ini mataku udah terasa jauh lebih enak sih. Jadi aku udah bisa buka mata dengan enak. Terus udah bisa lihat dengan cukup jelas. Cuman masih agak silau. Jadi kalau aku keluar itu aku harus pakai kacamata hitam. Jadi aku ke JC udah pakai kacamata hitam, kontrol, dokternya bilang bekas lukanya udah oke, baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman disuruh habisin obat tetesnya dan ya udah dipantau aja keadaannya. Waktu hari itu mataku udah bisa ngelihat cukup jelas, tapi aku nggak bisa baca tulisan yang terlalu jauh. Jadi bisa dibilang penglihatanku itu kayak 85% lah, jadi udah cukup jelas, cuman belum tajam. Penglihatanku tuh masih kayak fluktuatif gitu loh, jadi kayak pagi-pagi tuh lebih jelas, habis itu waktu malam itu kayak lebih susah ngeliat kayak gitu. Soalnya memang kalau habis lasik, mata tuh kan masih sensitif, jadi waktu malam-malam itu kayak penglihatannya tuh masih kurang bagus kayak gitu. Nah, selama masa penyembuhan, at least 2-3 minggu setelah lasik, itu mata tuh harus bener-bener dipelihara banget. Aku kan desainer, jadi kerjaanku tuh sehari-hari di depan laptop kan. Nah, itu harus aku batasin banget, soalnya habis lasik itu mata masih stres gitu istilahnya. Jadi nggak boleh dipaksa dan nggak boleh capek-capek. Kita nggak boleh capek-capek, nggak boleh lihat HP terlalu sering, nggak boleh lihat komputer terlalu deket, jangan terlalu sering lihat TV, terus kayak banyak-banyak lihat jauh, kayak banyak-banyak lihat luar. Nah, terus selama 2-3 minggu pertama itu night visionku tuh agak nggak bagus, jadi aku nggak berani nyetir malam selama habis lasik itu, soalnya kayak malam itu aku kurang kelihatan gitu loh. Malam aku lihat cahaya kayak motor atau cahaya lampu mobil gitu loh, itu bisa kayak nge-flare, kayak pecah gitu loh, dan itu kan silau gitu. Nah, jadi itu juga lumayan mengganggu, karena itu aku kayak nggak nyetir malam dulu habis lasik. Waktu aku bangun pagi itu kayak mataku tuh terasa kering gitu loh, jadi kayak kalau aku bangun pagi itu mataku tuh berat dan kayak masih ngantuk, padahal aku nggak ngantuk gitu loh. Jadi itu karena mataku tuh kering. Biasanya habis bangun pagi itu aku selalu tetes mata kayak gitu dah, dan itu tuh normal. Kayak mata kering itu efek samping yang paling sering terjadi untuk orang yang lasik, jadi jangan khawatir. Nanti lama-lama seiring berjalannya waktu itu bakal membaik. Sekitar sebulan pertama itu pandanganku itu masih fluktuatif, jadi kayak kadang jelas kadang enggak gitu, terutama kalau aku habis lihat HP itu kadang-kadang bisa kayak blurry gitu loh. Nah, terus mataku tuh kering, kayak tiap pagi aku harus tetes mata dan harus tetes mata sesering mungkin. Night visionnya juga kurang bagus, jadi aku nggak nyetir waktu malam-malam. Dan waktu sebulan pertama itu penglihatanku itu belum tajam, jadi anggapannya tuh masih 85-90%. Soalnya dia tuh bakal membaik, terus tambah lama tuh tambah jelas sendiri kayak gitu. Jadi kalian sabar aja. Waktu awal-awal itu aku sempat stres gitu loh, kayak aduh aku udah lasik tapi masa sih masih minusnya ketinggalan kayak kata dokternya gitu loh. Semoga aja nanti bakalan tambah jelas gitu, soalnya kan sedih juga ya habis lasik terus minusnya tuh akhirnya ketinggalan tuh kayak sedih. Sekarang ini udah 2 bulan lebih, jadi udah hampir 3 bulan sejak aku lasik, dan sekarang mataku udah enak banget. Jadi udah nggak ada masalah lagi, penglihatanku udah lebih stabil. Jadi waktu aku bangun pagi sampai sore sampai malam itu udah jelas, jadi udah kayak biasanya gitu, jadi nggak fluktuatif lagi. Jadi aku juga udah bisa kerja kayak biasanya, jadi aku udah bisa di depan laptop lumayan lama. Tapi ya tetap harus istirahat, harus sering-sering istirahat, soalnya memang di depan laptop terlalu lama itu nggak baik buat mata kan. Tiap 20 menit aku lihat jauh, terus tiap 1 jam misalnya aku berdiri jalan-jalan dulu kayak gitu. Jadi memang harus begitu, meskipun kalian nggak lasik, tetap mata tuh harus dipelihara dengan jangan memforsir mata untuk lihat komputer atau layar terlalu lama. Mataku masih kering kalau misalnya bangun pagi, jadi aku bangun pagi tuh kadang-kadang masih agak nggak nyaman gitu, dan aku tetap harus tetes mata yang tadi, yang ini yang biru ini aku masih tetes sampai sekarang. Jadi kayak habis aku beli lagi kayak gitu. Selain itu, selain mata kering, sejauh ini semua baik-baik aja sih. Jadi aku nggak menyesal sama sekali ngelakuin lasik ini, dan aku senang banget soalnya
udah nggak usah repot-repot kayak bangun pagi nggak usah nyariin kacamata, terus mau tidur malam nggak usah lepas kacamata, terus kayak ya lebih enak aja lah hidupku. Sebulan setelah lasik itu aku check up lagi kan ke dokter Cahyono lagi, ke JSC. Nah terus sama dokternya tuh dikasih satu obat namanya tuh flumetolon. Jadi kayak gini bentuknya, katanya sih jadi aku disuruh pakai ini supaya matanya tuh nggak keloid gitu, jadi supaya bekas lasiknya itu kayak nggak meninggalkan bekas gitu, jadi supaya sembuhnya lebih bagus disuruh pakai obat ini. Sekarang aku udah sembuh, udah baik-baik aja, cuman sisa mataku kering aja. Nah, night vision juga udah membaik, semua udah membaik dan mataku udah sip. Nah sekarang aku mau bahas sedikit tentang biayanya. Lasik yang aku pilih kayak yang tadi aku sempat jelasin, lasik ini ada dua macam di JSC. Itu ada 7D lasik sama Relaxmal. Yang aku pilih itu yang Relaxmal. Nah, Relaxmal ini teknologi yang lebih baru dan cenderung lebih aman daripada yang 7D. Kalau misalnya kalian mau baca tentang dua lasik ini lebih lanjut, kalian bisa baca di websitenya JSC. Nanti aku tulis linknya di description di bawah. Nah, untuk yang Relaxmal ini, aku ambil itu biayanya itu 32 juta untuk prosedurnya aja, belum termasuk dokter sama obatnya. Kalau misalnya di total-total, itu biayanya tuh kurang lebih sekitar 35-36, kurang lebih. Jadi memang cukup mahal biaya untuk prosedur ini, cuman menurutku tuh worth it banget, soalnya hasilnya kan seumur hidup. Jadi kayak kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk lasik, aku sangat menganjurkan untuk lasik, soalnya emang enak banget sih, kayak nggak pakai kacamata itu kayak life changing banget. Aku pikir segitu aja sih video untuk kali ini. Aku nggak tahu aku nih jelasinnya ada yang lupa atau enggak, semoga aja enggak. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mau diskusi atau kayak kalian punya pengalaman udah pernah lasik, kalian bisa tinggalkan komen di bawah atau kalian bisa DM ke IG-ku @jessicalicias, oke? Dan kalau misalnya kalian masih mempertimbangkan kayak mau lasik atau enggak, semoga video ini juga bisa membantu ngasih info lebih ke kalian, oke? Ya, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!